Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan dan pelestarian kebudayaan sebagai bagian kebudayaan global. Sekarang kita masuk ke pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangat beragam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Indonesia, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata, misalnya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kebudayaan yang ada di Indonesia terbentuk dari keanekaragaman suku di Indonesia serta dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, dan adat masa lalu. Keberadaan budaya tradisional dapat diketahui dari berbagai jenis produk kebudayaan yang dapat kita jumpai. Di antaranya ada kesenian tradisional, bahasa tradisional, lagu tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, rumah tradisional, permainan dan olahraga tradisional, dan makanan tradisional. Sekarang kita masuk ke konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif prinsipnya adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu untuk digunakan sepenuhnya dalam pembangunan. Ekonomi kreatif bertujuan untuk mendorong produktivitas yang tinggi dan mampu menciptakan inovasi-inovasi tinggi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif dalam kebudayaan diharapkan mampu meningkatkan dan melestarikan budaya melalui kegiatan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya dikemas sebagai tempat rekreasi, melainkan juga sebagai ajang melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan secara luas. Sekarang kita masuk ke pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif ini dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan. Tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya, seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa. Industri kreatif merupakan industri yang menggunakan sumber daya yang terbarukan, serta dampak sosial yang positif. Secara umum, alasan kuat mengapa industri kreatif ini perlu dikembangkan karena sektor industri kreatif ini memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia serta dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka industri kreatif ini sudah selayaknya menjadi sektor industri yang menarik untuk dikembangkan dengan konsep pengembangan yang matang. Selanjutnya, kita masuk ke subsektor pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Kota-kota wisata di Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung, dan Lombok sebenarnya telah memiliki ruang kreatif, yaitu zona-zona wisata itu sendiri. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersendiri yang memberikan nilai tambah. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Sekarang kita masuk ke strategi pengembangan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah perlu melakukan strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Di antaranya dengan cara yang pertama, mendapatkan kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran, dan promosi. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah di kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya. Yang kelima, ada membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Dan yang terakhir, Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif. Dan bagaimana upaya pelestarian budaya di Indonesia?
Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Upaya pelestarian budaya Indonesia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. Yang terakhir, selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Yang pertama ada kultur experience, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung dalam sebuah pengalaman kultur. Yang kedua ada culture knowledge, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dan pembahasan kita yang terakhir pada materi kali ini yaitu kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Kebudayaan Indonesia yang telah diakui dunia merupakan bagian dari kebudayaan global. UNESCO merupakan organisasi yang memiliki tujuan mendukung perdamaian dari keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan HAM, dan kebebasan hakiki. Contoh dari kebudayaan Indonesia yang telah diakui UNESCO adalah sebagai berikut. Yang pertama ada angklung, merupakan alat musik tradisional khas dari Jawa Barat. Angklung dibuat dari bambu dan cara membunyikannya dengan digoyangkan. Angklung terdapat di UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi buatan manusia sejak November 2010. Yang kedua ada wayang kulit, merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Pertunjukan wayang di Indonesia memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri dan merupakan mahakarya asli Indonesia. Oleh karena itu, UNESCO memasukkannya dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tahun 2003. Yang ketiga ada tari saman, merupakan sebuah tarian suku Gayo dari Provinsi Aceh yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman menggunakan bahasa Gayo. Tari saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda pada 24 November 2011. Yang keempat ada tari-tarian Bali seperti tari barong, tari pendet, dan tari kecak. Merupakan lokasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan mancanegara. Tari barong merupakan sebuah drama yang disajikan dalam bentuk tari barong, menampilkan lakon-lakon seperti Calon Arang, cerita rakyat, dan cerita Panji. Tari pendet merupakan tari Bali yang ditampilkan oleh perempuan. Pada awalnya tari pendet merupakan tarian yang berfungsi sebagai sarana upacara atau penyambutan tamu. Dan tari kecak merupakan seni drama tari dari Bali. Tarian ini menggambarkan cerita pewayangan, khususnya bercerita tentang kisah Ramayana. Tari kecak dipertunjukkan melalui seni drama dan tari yang bersifat atraktif. Yang kelima ada batik, merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain menggunakan alat yang disebut dengan canting. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara khusus. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, dan pengembangan motif dan budaya terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009. Selanjutnya ada Sendera Tari Ramayana, merupakan karya tari yang sangat terkenal di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sendera Tari Ramayana mengambil kisah dari cerita Ramayana, sering dipentaskan di Candi Prambanan. Sendera Tari Ramayana juga pernah ditampilkan di depan 400 penonton di kantor pusat UNESCO di Paris.
Dampak interaksi global terhadap budaya nasional. Interaksi global terhadap budaya nasional memberikan dua dampak. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya adalah eksistensi kebudayaan Indonesia semakin meningkat, jati diri bangsa Indonesia lebih dikenal di mata dunia, pariwisata kebudayaan di Indonesia semakin meningkat, pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah meningkat, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, kesenjangan budaya. Adalah suatu kondisi ketika terjadi kesenjangan antara berbagai bagian di dalam suatu kebudayaan. Yang kedua, ada gegar budaya. Merupakan istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Dan dampak negatif yang terakhir adalah kearifan lokal di era globalisasi. Arus global dapat cepat menggerus nilai-nilai budaya lokal termasuk kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat. Jika ditelusur lebih dalam, nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya penduduk Indonesia selaras dengan isu-isu seperti demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. Globalisasi telah mendorong terjadinya pergeseran atau perubahan terhadap sistem atau aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.